Saudara-saudariku yang terkasih, salam damai sejahtera, Horas berkah dalem. Mari kita belajar Alkitab hari Minggu Advent 1B, bahan dari Injil Markus bab 13 ayat 33 sampai 37. Ya, baik, sebelum mulai mohon dibantu untuk subscribe, share, dan kasih like. Hari Minggu Advent 1B, temanya nasihat supaya berjaga-jaga. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, akan saya bacakan dulu bacaan Injilnya. Nasihat supaya berjaga-jaga. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Saudara-saudariku yang terkasih, ya ini ada beberapa gagasan renungan yang bisa kita renungkan. Soal pentingnya berjaga-jaga. Ya, tadi kalau kita membaca bacaan Injil itu, kata berjaga-jaga selalu diulang-ulang. Berjaga-jaga di sini terkait dengan kesiapsediaan kita menantikan kedatangan karya keselamatan dari Sang Mesias. Ya, bacaan Injil ini tadi kan terkait dengan akhir zaman. Ya. Yesus memanggil kita untuk senantiasa waspada, untuk senantiasa berjaga-jaga supaya kita tidak lengah dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, dalam kehidupan ini banyak hal seringkali mengkhawatirkan kita. Terlebih-lebih orang-orang yang berorientasi pada cara hidup konsumeristis. Kekhawatiran kita seringkali terkait dengan masa depan, misalnya terkait dengan masa-masa sulit yang mungkin akan bisa saja kita alami. Ya, siapa menduga kemarin seperti masa COVID itu, baik orang miskin maupun orang kaya mengalami kesulitan. Terkait dengan masa depan, bagaimana nanti setelah menikah saya dapat mempunyai rumah, mempunyai kendaraan, bagaimana saya bisa menyekolahkan anak-anak ke perguruan tinggi. Yang lain lagi mungkin sudah mulai memikirkan pensiun dengan nyaman dan melindungi diri dari kemalangan di masa depan dengan berbagai macam asuransi. Maka orang lalu mulai merencanakan dan menabung sejak sekarang bagaimana supaya di masa depan nanti tidak mengalami tanda kutip kemalangan. Kalau kita renungkan ya, seringkali untuk hal-hal seperti itu kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam di tempat kerja, di tempat bisnis,
Dari hasil itu lalu juga kita bisa bersenang-senang, berekreasi, berbelanja. Kita bisa menghabiskan banyak waktu, namun berdoa 5 menit kadang terlalu sulit bagi kita. 5 menit terasa sebagai waktu yang sangat lama. Ya, yang sering saya lihat di dalam perayaan Ekaristi misalnya, saat Ekaristi atau ibadat itu berlangsung lebih dari 1 jam, orang sudah mulai merasakan kegelisahan, mulai menengok-nengok, lihat-lihat jam di tangan, ya, mulai ya dengan gesturnya menunjukkan bahwa dia tidak nyaman. Ya, waktu 5 menit terasa sangat lama, sementara kita bisa menghabiskan juga berjam-jam di pantai, di bioskop, di bar, mungkin yang suka ke bar, atau makan-makan di restoran, juga tempat-tempat lain yang menyenangkan. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, kondisi dunia saat ini dipenuhi dengan banyak kejadian yang tidak terduga. Kalau kita di dalam kehidupan dunia kita, kita bisa mencoba memprediksi masa depan kita dan mencoba mengantisipasi ke depannya seperti apa. Nah, ini kan hal-hal yang sifatnya fisik. Apakah salah? Oh tidak, tidak ada yang salah. Tetapi mestinya kita pun juga mengantisipasi dengan cara yang sama untuk memperoleh hidup yang kekal. Mulai sekarang mencoba menabung, tanda kutip menabung untuk hidup kekal. Kita merencanakan dengan baik, mencoba lebih sadar secara rohani untuk hidup yang akan datang. Ya, bacaan Alkitab hari ini merupakan bagian yang terakhir dari khotbah akhir zaman, kiranya mengingatkan kita akan hal ini. Yesus memanggil kita untuk selalu waspada dan berjaga-jaga ya, supaya kita tidak lengah dalam menantikan kedatangannya yang kedua. Nah, kiranya ini mesti menjadi renungan kita. Bacaan hari ini sangat mendalam untuk kita renungkan. Nah, kiranya kapan kedatangan Yesus yang kedua ini? Bacaan Alkitab hari ini boleh dikatakan ini merupakan bagian akhir dari khotbah tentang akhir zaman ya. Yesus memanggil kita untuk waspada, untuk berjaga-jaga agar kita tidak lengah dalam menantikan kedatangannya. Panggilan untuk berjaga-jaga ini diberikan dalam bentuk perumpamaan ya, seperti seorang yang akan bepergian dan menyerahkan tanggung jawabnya kepada para hambanya. Ya, setiap orang itu menerima tugas secara khusus masing-masing untuk menjaga pintu. Ya, secara khusus para penjaga pintu ini ya, diminta untuk berjaga-jaga. Nah, kata berjaga-jaga ini dikatakan berkali-kali. Kita tidak pernah tahu kapan saatnya disebutkan waktu senja, tengah malam, ayam berkokok atau pagi hari. Nah, ini apa? Ini adalah waktu shift. Zaman sekarang mungkin waktu shift atau 4 waktu giliran jaga. Ya, jaga malam ya. Mulai dari senja, ya kan? Tengah malam itu ganti orang lagi, waktu ayam berkokok, dan kemudian di pagi hari. Sekali lagi Yesus memberi peringatan ya, berjaga-jaga, dan dengan menggunakan 4 waktu giliran jaga malam
ini kiranya gambarannya seperti inilah kedatangan Yesus yang kedua. Dalam perikop yang pendek ini, kata berjaga-jaga sampai diulang sebanyak 4 kali. Ya, berjaga-jaga terus. Ya. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Ya. Ini pengulangan yang keempat. Nah, saudara-saudari yang terkasih, melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk membangun sikap seorang hamba yang senantiasa waspada, yang senantiasa setia, baik, taat, dan bertekun dalam mengusahakan semua hal yang dapat menyenangkan hati Tuhan. Tuhan melihat kita di dalam kondisi terjaga. Ya, jangan sampai lengah dan tertidur. Ya, tidur memang diperlukan bagi setiap orang untuk beristirahat, ya, supaya fresh lagi. Tetapi kalau orang lalu disebutkan lengah dan tertidur, ya, tertidur ini sebenarnya bukan waktunya tidur, tetapi dia tertidur. Seharusnya dia tidak tidur tetapi tertidur. Nah, itu kelengahan. Tuhan melihat kita dalam kondisi terjaga dan telah menyelesaikan tugas tanggung jawab kita. Ini yang diharapkan. Ya, bukan dalam keadaan lengah. Jangan sampai kita tertidur. Karena apa? Ya, pada saat lengah, saat seperti itu, seringkali yang namanya cobaan, gangguan iblis membuat kita lengah, membuat kita tertidur. Nah, kiranya seperti itu saudara-saudari yang terkasih, di masa Advent pertama ini kita diajak untuk merenung kembali, ya. Kata berjaga-jaga sampai terulang 4 kali di dalam perikop yang pendek ini. Itu artinya memang hal itu sangat penting. Yesus menekankan supaya kita senantiasa siap sedia. Saudara-saudari sekalian, karya dan perjuangan saudara-saudari diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.